Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam persekutuan doa dalam rangka pelayanan jemaat di masa wabah penyakit COVID-19 ini, dan dalam rangka kita menjelang masa Pentakosta. Persekutuan doa kita pada saat ini memasuki pelayanan persekutuan doa yang ke-10. Kita akan mulai bersama-sama, kita satukan hati kita memasuki saat hening. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala. Cukup. Kita akan buka dengan nyanyian umat terambil dari PKJ 258. Ku ingin selalu dekat padamu. Tuhan Allah Bapa kami yang dari surga, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Israel, Allah Immanuel, yang selalu menyertai di setiap kehidupan kami. Kami umat-Mu yakin bahwa dalam setiap kehidupan kami, Tuhan selalu ada menyertai kami. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, kami merasakan kekhawatiran, kegamanan, dan kegalauan dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang menerpa dan melanda saat ini. Kami memang ya Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kami untuk melewati ini semua ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami menyatukan hati kami ya Tuhan, supaya beroleh kekuatan baru yang daripada-Mu ya Tuhan,
hikmat daripada-Mu ya Tuhan akan menguatkan kami dan melanjutkan kehidupan kami di masa-masa yang akan datang ya Tuhan. Dalam persekutuan doa pada saat ini kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus pimpin kami ya Tuhan, campur tangan sehingga memenuhi hati kami semua, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan di tengah-tengah persekutuan ini ya Tuhan. Dan Engkau yang layak disembah. Biarlah dari awal hingga akhir persekutuan ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Jauhkan dari mara bahaya roh jahat yang akan mengganggu setiap persekutuan kami, setiap hati kami, sehingga persekutuan ini berjalan di dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kita akan masuk pada pembacaan Mazmur 23 yang akan dibacakan oleh salah satu saudara kami. Tuhan, Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan sambut pembacaan Mazmur 23 ini dengan kita akan nyanyikan nyanyian umat yang terambil dari Kidung Jemaat 285 bait yang pertama sampai yang ketiga. Tuhan pula gembala. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat
55 sampai 60. Kita akan buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan 60 yang demikian firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan nyanyikan nyanyian umat Hitung Jemaat 233 bait 1 sampai dengan yang 2. Roh Kudus turunlah. Roh Kudus turunlah, tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu lah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah. Kita akan masuk ke dalam doa supaya dimampukan oleh Roh Kudus untuk memahami dan mengerti akan kehendak dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami kembali hadir ke hadirat-Mu ya Allah untuk di pertengahan dalam persekutuan doa pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami mengertikan kehendak-Mu melalui firman yang sudah kami bacakan ini ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, mengenyahkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan, sehingga kami bisa mengerti dan melihat apa yang menjadi kehendak-Mu dan kami bisa melaksanakan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini adalah Roh Kudus membuat hidup penuh makna. Yang sudah kita bacakan di Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan 60 adalah menceritakan bagaimana kehidupan Stefanus berakhir. Stefanus adalah salah seorang dari 7 diaken yang dipilih dari antara umat Tuhan pada waktu itu untuk memberikan perhatian khusus pada urusan diakonia jemaat. Para rasul merasa terhambat aktivitas memberitakan Injil karena urusan pelayanan meja. Karena itu mereka meminta jemaat untuk memilih diakonos yang dikhususkan untuk melayani meja, termasuk memperhatikan para janda jemaat.
Para diaken ini kemudian didoakan dan mendapat penumpangan tangan para rasul sebelum mereka menjalankan tugas pelayanan. Mereka dipilih secara demokratis dan juga secara teokratis berdasarkan kriteria yang cukup sederhana, yaitu bahwa mereka adalah orang yang dikenal baik dan penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai diaken, Stefanus ini juga memberitakan Injil. Dalam menjalankan tugasnya, Stefanus mengadakan bermacam mujizat dan tanda-tanda di depan orang banyak dan membebaskan banyak orang dari penyakit dan belenggu. Namun sayang, tidak semua orang Yahudi menerima pemberitaan dan pelayanannya. Bahkan beberapa orang dari jemaat Yahudi, yaitu jemaat Libertini, menuduh Stefanus sebagai penyesat dan membawanya ke mahkamah agama. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai dengan 53 menceritakan pembelaan Stefanus di hadapan imam besar dalam sidang mahkamah agama. Dengan berani Stefanus mengutarakan bagaimana Allah membentuk Israel, mulai dari pemilihan Abraham yang tinggal di Mesopotamia, peristiwa keluarnya umat Israel dari Mesir di bawah pimpinan Musa, sampai kehidupan umat Yahudi saat itu. Stefanus mengungkapkan juga bagaimana nenek moyang Israel terus berontak kepada Tuhan sehingga dibuang ke tanah Babel. Bagaimana mereka membunuh para nabi dan akhirnya menolak orang benar, yaitu Yesus yang belum lama mereka bunuh. Kemudian dalam perikop yang kita baca, Lukas yang menuliskan Kisah Para Rasul menceritakan bahwa pembelaan Stefanus memicu kemarahan anggota mahkamah agama. Mereka berteriak menutup telinga, menyerbu, menyeret, dan kemudian merajam Stefanus di luar kota. Stefanus mati dilempari batu. Lukas menuliskan tambahan catatan yang singkat, yaitu bahwa seorang anak muda bernama Saulus menyaksikan peristiwa itu dan menyetujui bahwa Stefanus layak mati dibunuh. Atas kasih karunia Tuhan yang besar, di kemudian hari Saulus ini dipanggil Tuhan menjadi rasul dengan nama Paulus. Melalui dirinya, Injil semakin tersebar ke dunia yang luas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Stefanus mati dirajam. Apakah kematian Stefanus itu tragis? Secara sekilas, barangkali akhir hidup Stefanus memang tampak tragis. Akan tetapi sesungguhnya kematian Stefanus ini sangat bermakna. Mengapa? Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Ini mengungkapkan beberapa hal yang menandainya. Stefanus mati karena memberitakan Injil. Ia sedang bergiat menjalankan tugas yang mulia di dalam hidupnya. Maka kematiannya berkenan pada Tuhan. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus juga diberi karunia melihat kemuliaan Allah dan dalam Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus kemudian mati ketika sedang berdoa. Ia menyerahkan rohnya kepada Tuhan sambil berseru, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang memenuhi Stefanus menjadikan Stefanus memaknai kehidupan dalam iman pada Tuhan Yesus. Roh yang sama itu sedang bekerja dan terus bekerja dalam kehidupan umat. Roh Kudus menjadikan Stefanus tabah menghadapi tekanan-tekanan berat. Bahkan karena Roh Kudus itu pula Stefanus berani mati, sebab kematiannya bermakna. Roh Kudus menjadikan Stefanus yakin bahwa baik hidup maupun mati, semuanya bermakna di mata Tuhan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui Stefanus kita belajar untuk membuka diri dan mengalami Roh Tuhan. Yakinlah bahwa Ia hadir dalam kehidupan kita.
dalam segala perkara yang kita jalani. Roh itu menjadikan kehidupan kita penuh bermakna. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan memasuki saat teduh, memahami dan coba menghayati firman Tuhan melalui penyertaan Roh Kudus. Bagaimanakah cerita Stefanus di dalam kekuatan Roh Kudusnya, dan itu akan kita hayati, kita dalami. Kita bersama-sama mendalaminya, kita menghayatinya di dalam saat teduh ini. Mari kita bersama-sama mendudukkan kepala. Terima kasih ya Allah untuk penyertaan-Mu. Firman-Mu telah Kau curahkan ke atas kami ya Tuhan. Kami merasakan Roh Kudus-Mu menyegarkan jiwa kami saat ini ya Tuhan. Menguatkan hati kami ya Tuhan. Terutama pada saat-saat waktu yang tidak menentu ini ya Tuhan. Di hari-hari yang tidak menentu ini yang saat ini kami hadapi. Kiranya Tuhan mampukan kami melewatinya ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami dalam kami menggumuli firman-Mu pada saat ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita diberi waktu untuk mengucapkan syukur dalam wujud persembahan. Oleh karena itu, kita akan persembahan kita akan iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 237 bait yang pertama. Haturkan persembahan ini di hadapan Tuhan. Di dalam doa kami hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur ya Allah di saat ini ya Tuhan. Di dalam persekutuan doa pada saat ini kami boleh kiranya Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu dan menggumuli firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan kami dan problema permasalahan yang kami hadapi saat ini. Tapi biarlah kami melepaskan beban-beban kami ini ya Tuhan. Dan biarlah kami bisa menyatukan hati kami, memandang salib-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dan menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengingat akan permasalahan dalam kehidupan kami saat ini ya Tuhan, terutama di negeri kami yang saat ini melanda pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung beberapa bulan ini ya Tuhan, dan belum ada tanda-tanda untuk pemulihan ya Tuhan, dan pelepasan penanganan virus ini ya Tuhan. Tapi kami melihat
usaha-usaha dari para pemimpin, dari segenap rakyat Indonesia saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan tanggung jawab yang masing-masing bagi kami semua ya Tuhan, untuk kami bisa melaksanakan apa yang menjadi bagian kami ya Tuhan. Mengikuti peraturan protokol kesehatan dalam rangka kami melawan virus corona ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap mengikuti prosedur ini ya Tuhan, tetap berada di rumah, cuci tangan, dan melaksanakan social distancing yang terus menerus kami laksanakan ini, sehingga kami bisa melepaskan diri dari wabah ini ya Tuhan. Tetapi tentu saja kami serahkan segalanya ini di dalam tangan-Mu, karena Engkaulah yang berkuasa atas roh jahat, sakit, penyakit, dan Tuhanlah yang memiliki alam semesta ini, yang mampu untuk mengusir segala roh jahat dan kuat kuasa alam semesta, roh jahat yang selalu di setiap saat akan mengganggu kehidupan umat-Mu ini ya Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, di dalam persekutuan doa dalam rangka pelayanan menjelang Pentakosta dan pelayanan masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kiranya terus-menerus membangkitkan kami ya Tuhan, memperbarui iman kami, bahwa Engkaulah sumber berkat kami, Engkaulah sumber penyelamat kami ya Tuhan, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami. Oleh karena itu, biarlah kami terus-menerus ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami juga sudah menyisihkan sebagian kecil dari berkat-Mu yang melimpah ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini ya Tuhan, Engkau sucikan sehingga berkenan di hadirat-Mu dan bisa untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini dan pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami akan mengakhiri persekutuan doa saat ini. Kiranya Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami selama kami dalam persekutuan ini, dan selama kami menggumuli firman-Mu, kiranya Tuhan ampuni kami. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami bisa melaksanakan semuanya ini di dalam kuat kuasa tangan kasih-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kita akan tutup persekutuan doa pada saat ini dengan nyanyian umat Kidung Jemaat 237 bait yang kedua. Dengan demikian persekutuan doa pada saat ini sudah berakhir, dan Tuhan menyertai kita semua dan berkati kita semua. Amin.